Shalom saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Saudaraku sekalian, tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan takut. Tema ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, dunia sekarang ini sedang dilanda virus yang menakutkan. Tidak terkecuali negeri kita, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Mungkin juga ada di antara yang sedang mendengarkan siaran ini, sedang ada di dalam ketakutan. Namun sebagai orang percaya, harapan kita harus tergantung kepada apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab adalah isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau Alkitab sering berkata bahwa jangan takut, bahkan ada 365 kali Alkitab mengatakan jangan takut. Artinya bahwa setiap hari Alkitab berbicara kepada kita supaya kita jangan takut. Karena manusia sering sekali takut. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang kurang memahami dan mengerti apa yang sering Tuhan katakan melalui Alkitab bagi kita. Sering kita tidak membaca Alkitab, sehingga banyak orang yang tidak mengenal isi hati Tuhan. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada kita supaya seringlah membaca Alkitab, supaya kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kekuatan kita bagi setiap orang percaya adalah Injil, Alkitab, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Nah saudaraku sekalian, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kalau kita yakin betul bahwa kita ini milik Tuhan, maka apa sih sebenarnya yang kita takutkan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik itu maut, baik itu kelaparan, ketelanjangan, kelaparan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah miliknya. Allah sangat peduli dengan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Semua dalam pengendalian Tuhan, termasuk dengan apa yang terjadi dengan bangsa kita, bukan di luar dari pengendalian Tuhan. Semuanya Tuhan mengerti, semua dalam pengendalian Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Alkitab berkata bahwa Allah tidak akan mengizinkan percobaan-percobaan melebihi daripada kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Itulah sebabnya jangan takut, jangan khawatir tentang hidup ini. Karena sekali lagi saya katakan, kita ini milik Tuhan. Mari banyak kita memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan tentang apa yang dikatakan dunia. Isilah pikiran-pikiran kita dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga kita memiliki iman percaya kita dan tidak membuat kita menjadi cengeng. Saudaraku sekalian, jika Allah mengizinkan kita untuk hidup, berarti hidup untuk berbuah. Hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan namanya. Itu sangat penting. Kita jangan memikirkan kematian. Masa-masa pandemi ini pikirkan kehidupan, bukan kematian. Sebab tidak mungkin kita mati kalau tanpa seizin Tuhan. Walaupun dalam kesempatan ini saya mengingatkan kita untuk supaya kita taat apa himbauan pemerintah untuk mengikuti prokes. Jangan juga kita ceroboh, jangan juga mencobai Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Namun demikian, jangan hiduplah dalam ketakutan. Isilah pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, jangan yang negatif. Firman Tuhan yang berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Berarti kalau kita hidup dalam ketakutan, itu juga nanti yang akan terjadi bagi kita. Namun kalau kita pikirkan hal-hal yang positif, itulah yang terjadi bagi kita. Itulah sebabnya saya katakan tadi, pikirkanlah kehidupan dan bukan kematian. Katakan kepada jiwamu, aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Bukan sebaliknya berkata, bisa mati saya dengan corona ini. Hilangkanlah kata-kata kematian itu, tetapi gantikan dengan kata-kata kehidupan. Berkatakan firman Tuhan bahwa engkau orang yang diberkati. Engkau memiliki Tuhan yang luar biasa. Engkau memiliki Tuhan sebagai tempat perteduhan dan perlindunganmu. Dia adalah Allah penyembuhmu yang menolong engkau dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Yang penting di sini adalah karena kita adalah milik Tuhan, maka senangkan hatinya dengan sungguh-sungguh
Cari wajahnya selalu. Jangan cari dunia ini. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Milikilah Tuhan sepenuhnya. Hatimu jangan lekat dengan dunia ini, tetapi biarlah hatimu lekat kepada Dia yang memberikan kepadamu kehidupan. Bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit sekarang ini, sekali lagi saya ulangi, pikirkanlah kehidupan dan jangan kematian. Namun dalam keadaan demikian, kita akan memflashback apa yang sudah pernah kita lakukan. Kalau selama ini tidak maksimal kita untuk menyenangkan hati Tuhan, lewat kehidupan yang sekarang ini, engkau berkomitmen, engkau berkata, Tuhan, setelah aku sembuh, aku mau berbuat baik, aku mau menyenangkan hatimu. Apapun yang terjadi dalam sakitku ini, aku tetap memuliakan namamu. Aku tetap mengucap syukur lewat keadaanku ini. Aku semakin disiplin, aku semakin memperhatikan kesehatan, aku tidak hidup ceroboh. Namun sebaliknya, aku semakin memuliakan namamu. Saya Pendeta Zaluhu, saya ucapkan kepada kita semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Haleluya Tuhan. Inilah aku Tuhan. Inilah aku Bapa. Terima kasih Yesus.